Nah, kemudian yang keempat, jelaskan saluran-saluran pengetahuan. Di bahan yang sudah dibaca tadi ada 4 saluran pengetahuan, yaitu pertama panca indera, yang kedua akal sehat, yang ketiga berita yang benar, yang keempat intuisi. Maksud panca indera di sini ya tentu kita tahu, panca indera kita yang seperti mendengar, melihat gitu, atau lebih kita sebut sebagai pengalaman. Nah, kita tahu kalau pengalaman ini sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan. Orang yang berpengalaman itu dia pasti mengetahui hal yang sudah pernah dialami. Makanya dia berpengalaman. Jadi panca indera adalah salah satu saluran pengetahuan yang penting untuk menerima pengetahuan. Itu tadi tuh, pengalaman saya. Kemudian yang kedua adalah akal sehat. Nah, akal sehat di sini artinya di sini pikiran kita ya. Yang dimana pikiran itu bertugas untuk menerima ilmu yang jelas. Dalam tanda kutip ini memang pengetahuan yang bisa diterima oleh akal sehat dari manusia. Sekaligus dapat diserap oleh panca indera tadi. Yang artinya akal sehat atau pikiran di sini bertugas untuk mengkonfirmasi segala pengetahuan yang sudah dibawa oleh panca indera tadi sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berita yang benar. Berita yang benar ini adalah salah satu juga saluran dari pengetahuan, mendapatkan pengetahuan, karena ia adalah berita yang benar. Di sini ada 2 berita yang benar. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Mengapa dikatakan berita yang benar? Karena hadis mutawatir ini disampaikan oleh orang yang memang kita tidak pernah berpikir sekalipun mereka adalah para pendosa atau mereka berdusta. Jadi apapun yang keluar dari mereka itu akan senantiasa baik. Oleh karena itu berita yang mereka sampaikan pun otomatis baik, dan mereka tidak akan menyampaikannya, tidak akan ditambah-tambah, dan murni mereka sampaikan dan apa yang mereka dengar. Kemudian yang kedua adalah wahyu. Berita yang benar adalah wahyu yang turun kepada Nabi. Nah, ini sudah jelas kalau ini adalah berita yang benar karena wahyu berasal dari Tuhannya, dari Allah, dan turun kepada Nabi, dan para Nabi itu adalah pilihan Allah. Allah tidak sembarangan memilih pastinya kan, berarti para Nabi itu adalah manusia yang memang sudah tidak akan pernah kita pikirkan mereka berdusta mengenai wahyu Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah intuisi. Intuisi di sini itu pengetahuan datang kepada kita begitu saja. Kita tidak mau, dan memang tidak bisa kita kendalikan intuisi ini. Dia datang begitu saja. Ini adalah saluran pengetahuan yang tertinggi ini ya. Saluran pengetahuan yang tertinggi. Karena akal manusia itu terbatas ketika menerima pengetahuan, hal-hal yang tidak bisa diserap oleh panca indera itu tidak akan mampu dicerna oleh akal. Nah, disinilah peran intuisi. Terkadang terdapat hal-hal yang memang tidak mampu diserap oleh panca indera dan akal, tapi intuisi mampu menyerapnya. Karena itu intuisi adalah saluran pengetahuan yang tertinggi. Sekian dari saya untuk jawaban dari 4 pertanyaan filsafat itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.